Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami harus lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena ada Engkau, penyertaan Engkau sempurna bagi hidup kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang kuat Bapa. Jadi kami pribadi yang tegar Tuhan. Pribadi yang selalu penuh pengharapan Bapa. Seperti rusa yang rindu sungai Bapa. Jadikan kami pribadi yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lapar dan haus akan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau
panggil nama Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu yang termanis, namamu yang terbaik, namamu yang termulia, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Shalom keluarga besar HCC dimanapun Anda berada. Senang menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sebelum kita mendengarkan serta membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini sebelum menjalani hari yang baru, kami rindu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga benar-benar kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama beberapa hari ke depan kita akan membahas khotbah di bukit tentang ucapan berbahagia. Di edisi Saat Teduh kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ketika membaca firman Tuhan ini, ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam benak saya. Bagaimana mungkin orang yang berduka cita bisa berbahagia? Sekali lagi, bagaimana mungkin orang yang berduka cita bisa berbahagia? Orang yang bersedih diajak untuk tersenyum, rasanya nggak mungkin, saudaraku. Dan awalnya saya berpikir seperti ini. Di saat teduh kali ini,
Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar apa yang dimaksudkan dengan perkataan berbahagia yang kedua ini. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan buat kita semua. Tahukah saudara bahwa perasaan duka cita yang dimaksudkan oleh Yesus adalah suatu ratapan, tangisan kesedihan yang mendalam sebagai tanggapan terhadap dosa-dosa kita. Baik dosa yang kita perbuat secara sengaja maupun dosa yang tidak sengaja kita perbuat. Duka cita yang firman Tuhan maksudkan adalah sebuah penyesalan yang mendalam. Ada sebuah pertobatan di sana dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dengan apa yang kita perbuat yang melawan kehendak Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua, jemaat Tuhan, di edisi Saat Teduh kali ini untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kalau saudara lihat di sana bagaimana Raja Daud mengungkapkan duka citanya tentang dosa yang diperbuatnya. Kita tahu bersama di dalam Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Di mana Daud menyadari akan dosa perzinahan yang dia lakukan dengan Batsheba. Daud menyadari atas dosa tentang perencanaan pembunuhan terhadap Uria. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Duka cita yang Daud lakukan terhadap Tuhan adalah sebuah pengakuan, penyesalan dan sebuah pertobatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan duka cita ini muncul dari pengakuan murid Yesus yang menyadari dosa-dosanya dan memohon belas kasihan Tuhan. Kalau saudara pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang ketiga, bagaimana perasaan duka cita ini muncul dari curahan hati seorang murid bahwa ia miskin secara rohani. Ini hal yang pertama yang saya bagikan buat kita semua, di mana duka cita yang firman Tuhan maksudkan, di mana kita menyadari akan dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan dan menyesali. Bahkan kita mau berbalik 180 derajat kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, duka cita yang kedua yang ingin saya share buat kita semua adalah orang yang sedih terhadap ketidakbenaran yang terjadi di sekitarnya. Bukan karena kehilangan orang-orang yang dicintainya lewat kematian akibat COVID mungkin. Bukan itu yang firman Tuhan maksudkan. Tetapi bagaimana kita menyadari ada sebuah ketidakbenaran yang terjadi di dalam lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Kita berduka cita ketika kita melihat ada orang-orang yang gak setia di dalam pernikahan mereka. Kita berduka cita ketika kita melihat ada orang-orang yang kita kasih hidup di dalam dosa dan tidak pernah mau bertobat kembali kepada Tuhan. Kita berduka cita ketika kita menyadari bahwa diri kita selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri dan gak mau hidup buat orang lain. Saya percaya lewat firman Tuhan yang kita share, yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang menyadari dan mau berbalik kepada Tuhan serta bertobat dari dosa-dosanya. Pribadi yang menyadari bahwa pribadinya dikasihi oleh Tuhan, pribadinya dicintai oleh Tuhan, pribadinya diampuni oleh Tuhan. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang melihat ketika ada orang lain terjatuh dan membantu orang lain menjadi pribadi yang kuat sampai mereka bisa berdiri kembali. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang ketika melihat ada sebuah kehidupan yang diubahkan dan ada sebuah kehidupan yang dipulihkan. Ini firman Tuhan yang sangat sederhana yang bisa saya share buat kita semua lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saya percaya pribadi yang berduka cita adalah pribadi yang menyadari bahwa dia berdosa dan mau kembali kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita mau datang sama Tuhan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ada sebuah pengampunan di sana. Dan pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang menyadari bahwa dosa-dosanya diampuni. Hal yang kedua, pribadi yang berduka cita adalah pribadi yang menyadari bahwa di sekelilingnya ada sebuah ketidakbenaran dan mau menolong pribadi orang lain untuk kembali dan datang sama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami menyadari
bahwa pribadi kami adalah pribadi yang benar-benar gak hidup baik di hadapan Tuhan. Kami hidup di dalam dosa dan kami menyadari hal itu. Kami percaya sebesar apapun dosa yang kami lakukan, hari ini kami mau datang sama Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kami berbahagia karena dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, serta memulihkan kami. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.